الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hamba Allah jamaah Jumat yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang sangat mulia yang istimewa ini. Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan yang tidak didapatkan oleh umat sebelum kita, baik mereka Yahudi maupun Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Jumat ini sebagai waktu agar hamba Allah senantiasa ingat kepadanya. Mereka dikatakan berzikir kepada Allah dengan khutbahnya. Mereka dikatakan berzikir kepada Allah dengan mendengar nasihat-nasihat dalam khutbah yang disampaikan. Mereka dikatakan berzikir kepada Allah dengan salat yang dia lakukan. Mereka dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala usaha yang ingin dapatkan ridha Allah di waktu yang mulia tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hadirin berbahagia, di kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an memperkenalkan kepada kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, dan bagaimana kita bersikap dengan musuh abadi kita, syaitan, yang menjadi musuh abadi selamanya. Di waktu yang singkat ini tentu kita akan menyampaikan secara global, tidak akan kita rincikan karena waktu itu tak memungkinkan. Yang pertama, hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya menyebutkan di awal Al-Baqarah di ayat 20-an, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia. Manusia di sini dimaksudkan adalah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga golongan manusia dari awal Al-Baqarah, yang mereka yang pertama adalah orang-orang beriman, kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir, dan golongan manusia yang ketiga adalah orang-orang munafik. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbakum, Tuhan kalian, Rabbakum yang telah menciptakan kalian, Rabbakum yang mengatur segala urusan kalian, Rabbakum yang memberikan rezeki kepada kalian. U'budu Rabbakum, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum juga kalian kenal siapa Rabbakum. Allah mengatakan, alladzi khalaqakum, yang dia telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, baik itu bapak kalian, ibu kalian, kakek nenek kalian, maupun orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai daripada Adam alaihi salam sebagai bapak dan kakek nenek moyang manusia semuanya. Walladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Hadirin berbahagia, untuk mencapai derajat taqwa, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita beribadah kepadanya dengan cara mentauhidkannya. Untuk mencapai derajat taqwa, tidak mungkin didapatkan beribadah kepada Allah dengan cara menyekutukannya. Hadirin yang saya muliakan, la'allakum tattaqun, Allah Subhanahu wa ta'ala ikut memperkenalkan lagi kepada kita siapa dirinya yang maha mulia, yang maha agung. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi ini, tanah ini, tempat kita berpijak, tempat kita membangun bangunan, membuat rumah kita sebagai tempat tinggal, sehingga kita bisa menyaman, merasa tentram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga langit tanpa tiang, yang kalian hanya bisa memandang dengan segala keindahan dan hiasan yang telah Allah ciptakan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit berupa hujan yang kita sebutkan. Hari-hari ini kita nikmati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama hujan. Namun ingat, jangan fokus kepada air yang diturunkan, namun lihat apa yang ditumbuhkan dengan sebab air tersebut. Fa akhraja bihi minats thamarat, Allah tumbuhkan dari hujan tersebut tanah yang kalian pijak, tanah yang kalian lihat, tanah yang kalian garap. Allah tumbuhkan di situ tumbuh-tumbuhan yang memberikan biji-bijian, buah-buahan, yaitu menjadi rezeki bagi kalian. Kalian ambil sebagai makanan kalian, bahan dagangan kalian. Rizqan lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada selain Allah yang kalian ibadahi. Jangan menjadikan tujuan kalian dalam hidup ini ada selain Allah dalam hidup kalian. Wa antum ta'lamun, padahal sesungguhnya kalian mengetahuinya, kalian punya ilmu, tahu tentang itu. Hadirin berbahagia, poin yang kedua adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, setelah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Cara berbakti kepada manusia, yang pertama manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita berbakti kepadanya adalah kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Ihsana. Ihsan dengan cara terbaik, terindah. Sehingga jangankan dengan orang tua, di ayat Al-Quran Allah juga sebutkan, dengan sesama manusia juga Allah katakan, wa qulu linnasi husna, ngomong dengan orang juga dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang benar. Tidak cukup sekedar baik dan terlihat indah, namun mesti ada benarnya. Hadirin yang saya muliakan, yang ketiga adalah bagaimana kita dengan syaitan. Karena syaitan inilah yang membuat rusak interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan juga punya peran yang merusak hubungan kita sesama manusia. Bahkan bukan dengan orang jauh, antara kakak dengan adik bisa rusak hubungannya, antara paman dengan keponakan bisa rusak hubungannya, antara tetangga dengan tetangga bisa rusak hubungannya. Karena di antaranya apa? Ada unsur syaitan di dalamnya. Selain nafsu yang sudah terpelihara pada jiwa-jiwa yang punya basic berteman dengan syaitan sejak awalnya. Hadirin yang saya muliakan, apa kata Allah tentang syaitan? Allah memperkenalkan kepada kita syaitan, makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Inna syaitana lakum aduun, dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun
sesungguhnya syaitan itu bagi kalian itu adalah musuh. Menariknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memperkenalkan kita dengan bahasa syaitan itu musuh, tapi Allah langsung memerintahkan kepada kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Semua orang yang hadir di sini saya yakin tahu dan sering mendengar kalimat itu, syaitan itu adalah musuh. Bahkan dengan ayat yang lain, syaitan adalah musuh yang nyata. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melanjutkan firman Allah berikutnya dalam pelaksanaan kita sehari-hari, atau cukup sebagai pengetahuan kita tahu itu musuh? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, fattakhidhuh, jadikan dia musuh bagi kalian. Bagaimana menjadikan dia musuh sebagai kalian? Senantiasa kalian itu menghadiri pemahaman dan diri kalian itu musuh kalian. Perangilah terus setiap saat. Kerja kalian setiap waktu setelah kalian tahu itu musuh kalian, berperanglah dengan syaitan setiap waktu. Karena syaitan tidak pernah istirahat untuk memusuhi kalian. Kok bisa kalian istirahat memusuhi syaitan yang jelas musuh senantiasa memerangi kalian? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Permusuhan syaitan dengan kalian, kalau kalian tak pernah bermusuhan dengannya, maka kalian akan kalah. Yang mana syaitan itu senantiasa dia mengatakan, menyeru kepada orang-orang dan kepada kelompoknya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sesungguhnya syaitan tidak lain dan tidak bukan, innama, hanya saja, yad'u hizbahu, dia mengajak kelompok pengikut-pengikutnya. Pengikutnya itu ada kalanya juga hadir ke masjid, Bapak-bapak. Dibaca kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syaitan. Ketika azan berkumandang, syaitan itu lahir terbirit-birit. Setelah azan berkumandang, dia kembali lagi untuk menggoda orang-orang yang salat. Enggak dikatakan yang salat di masjid enggak digoda syaitan. Ada. Perhatikan kembali doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa masuk masjid. Bunyinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari syaitan padahal mau masuk masjid. Makanya syaitan senantiasa memusuhi orang, terutama orang-orang beriman. Dan ciri-ciri orang beriman adalah memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Maka wahai orang-orang yang sudah rajin ke masjid, jangan merasa aman daripada kejaran syaitan memusuhi kalian. Sehingga kadang syaitan itu memusuhi antara orang yang sama-sama sholat di masjid, beda saf, beda barisan, kadang satu saf bersampingan, tidak sapa-sapaan, tidak salam-salaman, tidak pernah ada teguran, apalagi senyuman. Syaitan telah ada di antara mereka berdua. Hadir berbahagia, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Target syaitan tidak lain, lagi cari kawan, lagi cari teman, dia lagi cari circle-nya biar ada nanti di neraka jahanam, ashabis sa'ir, api yang menyala-nyala. Dia bukan sendirian. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 200 dalam surah Al-A'raf sebagai penutup khutbah kali ini. Apa kata Allah? Coba lihat ayat ini. Allah katakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umatnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, jika datang kepadamu yang menggodamu dari mana? Minasyaitan, dari kalangan syaitan wahai Rasul. Wa imma yanzaghannaka, Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika datang ada yang menggodamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dari mana? Minasyaitan. Nazghun, dengan suatu godaan, dengan suatu gangguan. Di antaranya apa? Kata para ulama tafsir, berbentuk lintasan-lintasan pikiran yang jahat, lintasan hati yang buruk. Di antara apa? Dia mematahkan semangatmu dalam melakukan kebaikan, melemahkan semangatmu dalam melakukan amal ketaatan. Fasta'id billah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan a'udzu billah minasyaitonir rajim. Pertanyaannya, berapa kali kita pernah merasa digoda, diganggu oleh syaitan? Dalam contoh yang barusan saya sampaikan, berapa kali kita pernah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu sami'un alim, kata Allah. Engkau berlindung kepada Allah agar terjaga daripada gangguan dan godaan syaitan. Sesungguhnya Allah sami', senantiasa mendengar apa yang kamu ucapkan, alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Walaupun itu kehendak hatimu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui isi hatimu. Hadirin berbahagia, itulah di antara cara syaitan untuk kita melawannya, karena Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan tipu dayanya itu lemah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.